akan membahas sektor-sektor consumer goods yang sudah merilis kinerja keuangannya di sepanjang kuartal 3 2025. Siapa aja sahamnya? Pastinya harusnya udah ada di porto teman-teman. Yuk kita intip saham-sahamnya. Ya, jadi di sini saya merangkum ada 8 emiten ya yang memang market cap-nya juga cukup besar. Ada Unilever Indonesia, UNVR, ada Garuda Food, Putra Putri Jaya, Good, ada Mayora Indah Mayor, Ultra Jaya Milk Industri ULTJ, ada Cisarua Mountain Dairy Cimory ya, CMRY, kemudian ada Gudang Garam, GGRM, HMSP, Sampurna, kemudian juga ada Nippon Indosari Corpindo atau Roti. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman bahwa kemarin pendapatan dan juga laba bersih di sektor consumer goods terutama ya. Kalau kita lihat secara kinerja banyak yang bagus gitu, meskipun sebagian masih ada yang mencatatkan penurunan kinerja. Nah, yang pertama kita bahas dari Unilever dulu. Ini pasti banyak sekali ya teman-teman yang punya saham Unilever ya. Karena kalau kita ketahui kan produk-produknya banyak tersebar di Indonesia. Nah, ternyata kemarin sudah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang luar biasa. Kalau kita lihat pendapatan pada kuartal 3 2025 tercatat naik 12,4% menjadi 9,4 triliun rupiah, yang dimana pendapatannya naik sekitar 12,4% dan laba bersihnya naiknya hingga 117%. Satu beggar nih di 1,2 triliun rupiah. Di sini memang ada efisiensi terhadap beban-beban sehingga Unilever mampu mencatatkan laba bersih yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat pergerakan saham Unilever akhir-akhir ini cukup baik ya. Jadi sentimen sebelumnya yang buruk-buruk sudah hilang nih, karena kalau kita lihat performa kinerjanya sudah terbukti cukup baik. Kemudian ada Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk atau Good. Di sini pendapatannya juga naik 6%, 9,44 triliun rupiah. Cuman sayangnya masih tingginya beban-beban, Perseron masih membukukan penurunan laba bersih sebesar 4,13% menjadi 480,13 miliar ya, ini ya 480,13 miliar rupiah. Kemudian kalau untuk Mayora Indonesia atau Mayor, di sini pendapatannya naik 5,9%, 27,16 triliun rupiah, yang dimana sayangnya Mayora juga masih membukukan laba tapi sayangnya turun, yaitu 8% menjadi 1,84 triliun rupiah. Kemudian di sini ada ULTJ di mana pendapatannya sayangnya turun ya, penjualan susu turun 5,2%, yaitu pendapatannya 6,23 triliun pada kuartal 3 2025. Untuk laba bersihnya justru naik ya. Kalau kita lihat di sini ada efisiensi beban-beban, labanya naik 9% menjadi 960,8 miliar rupiah. Kemudian ada Cisarua Mountain atau Cimory ya, CMRY, di sini pendapatannya naik 18,6% menjadi 7,87 triliun rupiah. Untuk laba bersihnya sejalan dengan kenaikan pendapatan 38,52%, 1,6 triliun rupiah. Untuk Gudang Garam nih yang ditunggu-tunggu dari sektor consumer, terutama untuk di rokok. Ternyata kalau kita lihat secara pendapatan kemarin Gudang Garam masih turun hampir 9% menjadi 67,32 triliun rupiah. Tapi ada efisiensi beban-beban gitu ya, karena kan cukai tahun depan juga nggak naik ya, jadi bebannya juga berkurang. Laba bersihnya tercatat naik 11,5% menjadi 1,1 triliun rupiah. Untuk Sampurna HMSP di sini kalau kita lihat pendapatannya masih turunnya 5,3%, 83,74 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat performa laba bersihnya juga masih turun 13% menjadi 4,51 triliun rupiah. Nah, untuk Roti ini yang suka sarapan pagi, kalau kita lihat sayangnya pendapatannya justru turun. Berarti masyarakat Indonesia sekarang udah jarang makan roti ya. Untuk pendapatannya turun 7,8% menjadi 2,74 triliun rupiah. Sayangnya laba bersihnya juga turun hampir lumayan 45% menjadi 136,7 miliar rupiah. Nah, secara performa memang dominan masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik ya. Terutama Unilever yang mampu mencatatkan performa laba bersih hingga 117%. Nah, lalu bagaimana dengan performa harga sahamnya dalam sebulan terakhir? Ya, kita intip. Nah, ini cut off-nya per tanggal 4 November 2025 ya, pada perdagangan yang berjalan atau intraday. Untuk Unilever kalau kita lihat naik hampir 50% ya, ini sejalan dengan kenaikan laba bersihnya di 117%. Untuk harga sahamnya naik sekitar 47% di level 2.700. Untuk Good sendiri masih minus sedikit ya, 1,61%, harganya di 360-an. Untuk Mayora juga masih tipis ya, untuk koreksinya di bawah 1% di level saat ini 2.100 hingga 2.200.
Untuk Ultra Jaya ya, kalau kita lihat di sini yang baru saja keluar dari indeks MSCI ya. Di sini kalau kita lihat performa sebulannya masih cukup baik di 18%, harganya di level 1.500-an. Untuk CMRY harga sahamnya masih ada kenaikan 22% di level 5.500-an. Gudang Garam juga masih cukup baik ya, sejalan dengan performanya 26% di level 16 ribuan. Sampurna atau HMSP juga masih naik ya, meskipun kinerja keuangannya turun tapi harga sahamnya masih ada pertumbuhan di 6% dalam sebulan terakhir di level 870-an. Dan untuk roti juga masih menguat tipis ya, kalau kita lihat di level 800-an per lembar saham. Nah, tadi kalau kita lihat sudah melihat dari kinerja keuangannya, performa harga sahamnya, mana yang paling murah. Yuk kita intip secara valuasinya. Nah, kalau kita lihat secara valuasi, di sini untuk pertama Unilever ya. Untuk Unilever memang price book value-nya sudah berada di angka yang cukup tinggi, 30,82. PER-nya di sini di level 23 ya. Memang kalau kita lihat di sini secara industrinya, untuk di sektor consumer bisa dibilang rata-rata industri di level 25. Jadi sebenarnya secara industrinya Unilever masih cukup murah ya. Masih cukup under value lah ya, karena di PER-nya rata-rata industri consumer di 25. Kemudian untuk good sendiri price book value-nya 3,6 gitu ya. Untuk dari PER-nya juga hampir menyusul Unilever gitu ya di 21,10. Padahal kalau kita lihat PER-nya nggak beda jauh, tapi price book value-nya perbedaannya cukup jauh. Menandakan bahwa Unilever masih better lah ya. Kemudian untuk Mayora di sini PBV-nya juga cuma 2,8 tapi PER-nya 11,76. Untuk WLTJ masih terbilang murah juga ya di level 2. PER-nya cuma 12,26, Cimory 6,15, PBV-nya PER-nya sudah lumayan di 20,63 meskipun ini rata-rata masih di bawah industrinya di 25. Untuk Gudang Garam paling murah ya, cuma 0,52, PBV-nya di bawah 1, PER-nya 21,9. HMSP di sini kalau kita lihat untuk price book value-nya 3,9, untuk PER-nya masih cukup murah sekali 16,9. Untuk roti juga lumayannya valuasinya hanya di 2,57. PER-nya paling tinggi ya kalau kita lihat. Tadi memang sejalan performa kinerja keuangannya turun sehingga PER-nya kalau kita lihat di level 27,15 berarti sudah di rata-rata industrinya. Ya, hubungan kinerja keuangan dengan sektor consumer memang saling berkaitan erat ya. Dan membuktikan bahwa performanya kalau kita lihat dominan masih cenderung naik. Sehingga ini sudah tercermin juga hasil produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di 5,04%. Semoga ini bisa konsisten hingga tahun depan, apalagi banyak program-program yang mendorong aktivitas atau pembelian juga konsumsi masyarakat sehingga sektor consumer goods bisa booming lagi, bisa pesta lagi di tahun depan. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.